Insya Allah. Baik, terima kasih Kang Ferry. Jadi kita mendapati bahwa inovasi menjadi salah satu juga nilai lain yang diterapkan dan disosialisasikan di seluruh jajaran JNI sendiri. Nah, berikut ini Kang Ferry, seseorang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Arif Kusuma. Kami persilakan. Tolong di-unmute audionya. Assalamualaikum Mas Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah lama kita nggak bersua nih Mas. Alhamdulillah, bersua dalam bentuk virtual kan sama saja ya Mas Arif ya. Iya, sama-sama Mas Ferry. Ya, ini menarik sekali nih, Mas Ferry ini sahabat lama saya yang selalu menginspirasi. Mungkin yang saya ingin highlight adalah berbisnis dengan Allah ya. Tadi menurut saya itu menarik sekali. Bagaimana juga yang saya ikuti Tiki JNI itu memang selalu identik dengan anak yatim. Jadi apa yang Mas Ferry sampaikan tadi sangat relevan dan valid gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan dan bersaksi bahwa Mas Ferry ini adalah sebagai seorang marbot, saya mengatakan bahwa Mas Ferry ini adalah individu yang saya boleh bilang dua kata nih, tawadu dan istiqomah. Gitu ya. Karena beliau ini saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu saya harus mengirimkan dokumen tender itu di Sulawesi, tapi yang sangat jauh. Jadi dari kota besarnya itu sekitar 4-5 jam. Jadi saya menghubungi Mas Ferry karena menurut estimasi itu kira-kira lebih dari 3 hari. Tetapi karena keterlibatan seorang CEO dan founder di sini, beliau terlibat langsung dalam pengiriman. Alhamdulillah nggak sampai 2 hari dokumen itu sampai gitu ya. Jadi saya sempat testimonial mengenai hal tersebut di Facebook mungkin 8-9 tahun yang lalu. Karena service excellent ini menurut saya juga dimulai dari seorang pemimpin yang tertinggi di suatu perusahaan. Dan itu membuktikan bahwa Mas Ferry ini, even seorang kawan lama pun beliau terjun langsung dengan segala kesibukannya. Dan yang kedua, kalau saya minta waktu ketemu beliau, itu selalu beliau sempatkan. Memang jadwal beliau ini sangat brutal, ya. Tetapi untuk seorang sahabat beliau selalu meluangkan waktu lah. Biarpun saya dapatnya 1 bulan kemudian, tapi menurut saya itu satu hal yang saya sangat terima kasih nih Mas Ferry, selalu setiap kita ketemu bukan hanya sharing, tetapi juga memberikan informasi dan sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan saya begini Mas Ferry, proses regenerasi dari almarhum Bapak Suprapto dari generasi ke-1, ke-2 ini kan berjalan mulus, di mana bisnis logistik ini mendapat hantaman yang begitu besar, terutama dalam COVID ya, terutama dalam logistik dalam hal ini. Nah, bagaimana sih Mas Ferry ini juga mempersiapkan regenerasi ke generasi ketiga, dan bagaimana Tiki JNI ini tetap sustain, karena sebagai perusahaan pribumi dan muslim, ini kami masih mengharapkan Tiki JNI ini tetap sustain sampai kapan pun. Begitu Mas Ferry. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Rivi. Pertanyaan silakan Kang Ferry. Baik, terima kasih. Alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan Mas Rivi. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Ini forum yang betul-betul jadi mempertemukan kita kembali nih Pak Ustadz, Pak Hasan. Iya. Jadi bagaimana proses regenerasi ini berjalan di JNI? Yang pertama tentu sebagai generasi penerus kita harus mempunyai belief yang sama gitu ya, terhadap kultur yang sudah dibangun oleh perusahaan. Kultur ini tentu harus menjadi akarnya. Kalau akarnya kuat, fondasinya kuat, insya Allah menjalankannya juga mudah gitu. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang lalu tentunya harus menjadi lebih baik. Tentunya kualitasnya harus juga terus ditingkatkan. Kualitas dan kuantitas. Tadi kita cerita bahwa kalau tahun lalu kita bersedekah sekian, tahun ini harusnya sedekah kita lebih banyak. Kalau tahun ini yang kita santunin cuma 1-2 tempat, maka tahun depan harus jauh lebih banyak. Dan ini yang sangat saya yakini. Dan ini yang selalu saya ingatkan juga kepada teman-teman. Banyak juga yang mengatakan, kok bisa ya semuanya punya jiwa yang sama. Dari atas sampai bawah, sampai ujung, bahkan sampai kurir. Sekarang kalau ditanya, senang bersedekah nggak? Ya, ntar kalau iseng-iseng ketemu teman-teman JNE, kurir-kurir JNE di lapangan, coba iseng-iseng tanya gitu ya. Kalau bicara perusahaannya, identik dengan apa sih perusahaan JNE?
Ya, mungkin spontanitas mereka bilang, oh JNE itu sosial, oh JNE itu senang berbagi, JNE itu senang memberi. Nah, kultur ini yang terus kita jaga, Mas. Yang pertama itu. Yang kedua, tentu juga saya harus bisa mengayomi teman-teman yang sekarang ini bekerja di JNE. Kita ini sangat multi etnik, kita ini sangat heterogen, ya, latar belakangnya berbeda-beda. Tapi yang alhamdulillahnya apa? Semuanya percaya dengan yang namanya sedekah, zakat. Direksi kita satu nih non-muslim nih Pak Hasan. Ya, ada seorang Pak Chandra yang memang Chinese gitu ya. Tapi mungkin karena sering duduk bareng dengan saya, bicara bagaimana the power of giving, kekuatan memberi. Dan Pak Chandra nggak pernah ragu. Kalau saya bilang, Pak Chandra, saya perlu untuk membantu, ada lembaga ini nih. Lembaga ini sangat perlu kita bantu. Dan tanpa ada keraguan, Pak Chandra itu pasti, oh ya, setuju Pak. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan orang-orang di sekeliling kita? Bagaimana kita bisa meyakinkan bawahan kita? Ya, tadi mungkin ada sekilas terlihat gambar bagaimana saya memberikan santunan kepada anak yatim. Sebetulnya saya udah nggak mau itu ditayangkan. Karena saya bilang daripada saya bercerita seperti itu, mendingan kalian praktek. Saya selalu ajak di dalam banyak kesempatan, ya, even di dalam acara-acara yang tidak terlalu besar, saya bilang kalau lagi-lagi saya yang bersedekah, perusahaan yang bersedekah, saya bilang nanti semuanya kembali ke perusahaan dan kembali pada saya. Memang teman-teman nggak mau, memang satria-satria dan Sri Kandi JNE ini nggak mau. Ayo deh, saya bilang. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini yang coba saya bangun di dalam perusahaan. Jadi manajemen by example barangkali ya Pak Arif ya, Mas Rifi ya. Nah, saya ingin teman-teman itu melihat. Saya ingin teman-teman juga merasakan. Dan saya selalu bilang gitu, bahwa kita yang memberi, harusnya kita lebih bahagia loh daripada yang menerima. Kenapa? Karena tadi, pada hakikatnya bukan kita yang sedang menolong mereka. Tapi pada hakikatnya mereka nih yang sedang menolong kita. Emang nggak mau didoain mana yatim? Memang nggak mau didoain oleh tunanetra, duafa. Nah, ini yang kita lakukan dan alhamdulillah kalau saya melihat, ya mudah-mudahan tidak terlalu berlebihan kalau saya ngomong gini ya, bahwa sekarang ini di JNE kultur ini kita bangun. Kultur yang kuat inilah yang kita bilang akan membentuk karakter manusia-manusia yang saya bilang sama nih. Ya, kalau kebiasaannya memberi dari atas, from top to bottom, semuanya sama, suka membagi, suka berberi. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Mas Rifi. Itu Mas. Terima kasih Mas Ferry. Terima kasih Kang Ferry dan Mas Rifi atas pertanyaannya sehingga memberikan pencerahan juga bagi kita semuanya. Dan betapa luar biasa ya Kang Ferry bahwa sebetulnya dari satu generasi ke generasi lain seperti halnya dari ayahanda almarhum ya Pak Kang Ferry, Pak Suprapto yang ditinggalkan kepada Kang Ferry values ya. Dan tadi Kang Ferry menyampaikan juga bahwa yang diestafetkan itu bukan hartanya tapi values-nya, itu yang paling utama. Nah ini yang kadang-kadang kita suka salah Kang Ferry, kita untuk anak kita tidak salah sih sebetulnya dengan menyiapkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sana tidak diiringi values, tidak dibangun karakternya, maka sebanyak apapun hartanya akan habis juga dan boleh jadi malah menjadi sumber petaka kalau sana tidak ada benang merah values yang diwariskan itu. Luar biasa. Terima kasih Kang Ferry. Dan berikutnya kita dapati juga ini ada seseorang yang kembali ingin menyampaikan pertanyaannya, tapi dititip Kang Ferry. Beliau menanyakan, saya dikirimi ada sebuah foto Kang Ferry, foto dan berisi gambar mobil angkutan dari JNE. Nah di sini dituliskan di bagian belakang mobilnya ini, utamakan sholat dan keselamatan kiriman pelanggan. Ini membaca seperti ini saja menimbulkan rasa haru menyeruak ya di dalam dada gitu Kang Ferry ya. Nah kira-kira gimana Kang Ferry latar belakangnya sampai dengan muncul pesan yang luar biasa ini. Yang pertama pesan untuk diri pribadi, yang kedua adalah pesan kepedulian yang ketangkap di kita. Kira-kira bagaimana latar belakangnya dan kira-kira sejauh mana impact daripada tulisan ini di dalam performa JNE sendiri dan kepuasan pelanggan tentunya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya selalu berusaha untuk membangun
kekuatan dari sisi spiritual, ya, membuat mereka jadi spiritualis, ya. Kegiatan-kegiatan sosial selalu kita ingatkan, termasuk kita mengapresiasi karyawan-karyawan yang sudah bekerja cukup lama, kita berangkatkan umroh. Nah, mungkin karena mereka terbiasa hidup dalam suasana yang seperti itu, sehingga timbullah ide dari mereka. Itu dilakukan oleh salah satu mitra kita. Itu mitra Pak Hasan. Pak Ustadz, itu mitra kita yang ada di Tangerang. Mereka selalu membuat campaign-campaign seperti itu. Jadi itu bukan bagian dari branding, tetapi itu bagian dari siar dakwah yang mereka lakukan. Yang menurut saya itu adalah positif, ya. Mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada diri kita sendiri, ya. Apa yang dilakukan oleh teman kita di Tangerang, saya bilang ini juga di dalam rangka membangun empati daripada masyarakat. Oh, JNE ternyata tidak hanya urusan duniawi. Oh, ternyata JNE juga ingat akhirat. Oh, JNE juga ternyata peduli. Nah, teman-teman yang seperti ini selalu kita dorong. Banyak juga di daerah-daerah yang membuat kegiatan-kegiatan yang semuanya itu ya basisnya tujuannya adalah sosial, dan belum tentu itu berdasarkan arahan dari kami di pusat. Tapi selama itu positif, selama itu baik, dan selama itu bisa menginspirasi, kita bilang lakukan. Jadi kebaikan itu saya bilang pokoknya harus dibangun oleh setiap kepala cabang, setiap kepala direktorat. Silakan mau formatnya seperti apa. Dan perusahaan dalam hal ini selalu memberikan dukungan. Kan walaupun itu tadi bukan bagian dari branding kita sebetulnya, saya tidak pernah ingin take out itu. Saya selalu mendorong, lakukan kalau itu baik, dan lakukan kalau ini memang untuk bisa membangun empati daripada masyarakat. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman sekarang ini berkembang bermacam-macam. Tapi sekali lagi, selama itu tidak menyalahi pakem, selama itu tidak menyinggung isu SARA, selama itu tidak mengganggu citra perusahaan, saya akan berikan kesempatan itu kepada teman-teman untuk berkreasi. Masya Allah. Jadi apapun, saya bilang JN ini kebetulan kendaraannya kan seliweran ada di mana-mana. Bayangkan kalau itu jadi media dakwah, ya, ini kan akan dibaca oleh sekian mata. Berapa banyak coba orang yang diingatkan. Jadi utamakan sholat. Dan saya bilang pahalanya tentu akan mengalir juga buat kita. Amin. Gitu. Amin. Baik. Terima kasih Kang Ferry penjelasannya. Dan berikut ini kami ingin memberikan kesempatan kepada saudara kita, Dedi Junaidi, untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Pak Dedi. Kami silakan. Tolong di-unmute audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dari Kak Hasan, terima kasih. Sangat menginspirasi nih Kang Ferry ya. Dan ini memang tidak bisa berjalan hanya dalam 1-2 bulan saja, tapi mungkin value ini sudah berjalan puluhan tahun sehingga bisa melekat di company-nya Kang Ferry. Saya ngelihat memang tidak gampang untuk merubah mindset manajemen dari manajemen berbasis modern yang orientasinya pada profit dengan orientasi kepada nilai-nilai tertentu. Jadi ini mungkin kita perlu tahu juga gimana caranya papanya Kang Ferry dulu bisa menyampaikan itu sehingga bisa tertanam di di manajemen saat ini. Yang kedua, kalau di JNE itu ada city courier-nya juga nggak, Kang Ferry ya? Ada Pak Dedi. Ada ya. Ada Pak. Jadi sebenarnya Kang Ferry selama ini kan sudah banyak berkegiatan CSR dengan mendukung kegiatan-kegiatan sosial di pemerintahan dan beberapa perusahaan mungkin ya. Tapi ada beberapa case yang saya dapatkan dari teman saya juga, di mana mereka pernah bekerja sama dengan salah satu banking untuk membantu mendevelop mikro bisnis yang banking ini bantu untuk bisa menjadi perusahaan atau company atau usaha UMKM yang lebih matang, terutama dengan kondisi saat ini di mana
kita udah tahu bahwa dalam 2 tahun terakhir pandemi, case kemampuan atau kemandirian online itu menjadi satu-satu yang paling menentukan untuk bisa eksis di pasar. Sehingga kemarin ada satu perbankan bekerja sama dengan satu logistik untuk membentuk suatu inkubasi di mana kegiatan mikro si perbankan ini mereka mapping mana yang sudah bisa online langsung dibiayain, yang belum bisa online mereka bentuk dalam bentuk inkubasi dan bekerja sama dengan perusahaan logistik, Mas. Mungkin nanti kita akan bicarakan secara ini ya terkait dengan kondisi itu, karena saya ngelihat Mas Ferry punya komitmen untuk bisa membantu, dan ini kan awalnya merupakan kegiatan CSR, kita juga bisa dorong ke beberapa perbankan, tapi nanti lama-lama ini akan menjadi infrastruktur buat keuangan dan dukungan kepada UMKM. Mungkin itu aja, karena terlalu panjang, yang lain juga masih banyak yang mau nanya. Terima kasih banyak Mas Ferry sama Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dedi, terima kasih. Bagaimana seorang founder bisa mewariskan ini kepada manajemen? Bagaimana kita bisa menjadi seperti hari ini? Almarhum Bapak itu sering sekali di dalam banyak kegiatan. Beliau itu mungkin bukan seorang presiden direktur ya. Saya bilang lebih cocok menjadi seorang pendakwah. Jadi kalau kemana-mana pasti bicaranya bagaimana dekat dengan anak yatim. Bagaimana beliau di kalangan TNI misalnya suka bercerita, suatu hari kalian mau nggak jadi jenderal misalnya. Caranya tuh gampang. Ya tentu harus juga punya cara-cara lain selain mereka harus lewat pendidikan. Mereka juga harus dekat dengan anak-anak yatim. Nah, beliau itu selalu mencontohkan. Beliau itu selalu praktek. Pokoknya dimanapun selalu praktek yang ditunjukkan kepada kita semua. Jadi makanya tadi saya bilang, walaupun sekarang ini direksi kita ada yang non-muslim, tapi karena kita sering praktekkan dan beliau itu sering ikut di dalam acara-acara seperti ini, beliau akhirnya juga jadi terbiasa gitu loh Pak Didi, untuk bisa menjalankan apa yang kita sekarang ini percaya itu akan mendatangkan keberkahan. Padahal kan juga bukan hal yang mudah gitu ya, keyakinannya aja beda ya. Kita bilang saya minta nih untuk bisa saya salurkan ke sini ya. Saya minta nih untuk bisa membantu masjid misalnya. Coba. Tapi saya juga memberikan kesempatan buat dia. Ya kalau mau bantu misalnya ada rumah ibadah yang dia ingin bantu, saya juga persilahkan buat dia gitu. Jadi saya ingin menjaga agar keseimbangan ini jalan. Saya ingin supaya semuanya itu bisa saling dukung. Ya, ada kegiatan pengajian yang kita lakukan. Teman-teman yang Kristiani, mereka kalau ingin punya kegiatan kebaktian, saya bilang silakan aja. Ya, semuanya tentu harus jalan. Yang penting buat kita adalah bagaimana ini bisa mendatangkan benefit buat perusahaan. Nah, kembali lagi kepada tadi apa yang ayah saya lakukan, founder lakukan, kebanyakan memang dilakukan dengan contoh-contoh. Jadi real nih. Kita tidak hanya mendengar dari dia, kita hanya mendengar cerita. Oh, saya dari sana, saya barusan berdakwah, saya bercerita begini-begini. Enggak. Kita itu diajak selalu rombongan gitu ya. Semua direksinya diangkat. Semua direksinya diangkut. Kita lihat bagaimana seorang almarhum itu berdakwah, ya, berceramah, yang ujung-ujungnya menunjukkan kepada kita, ya, nyuapin anak-anak yatim, nyuapin tunanetra, menuntun tunanetra, dan ini ditunjukkan ke kita, sehingga hari ini kita tahu gitu loh, dan kita lakukan apa yang dilakukan oleh beliau. Ya, itu yang pertama mungkin Pak Dedi yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, layanan City Courier, iya ada layanan City Courier. Sekarang ini karena juga kondisi pandemi, karena juga tuntutan zaman, semuanya bisnis tentu harus kita rubah, harus kita sesuaikan. Ya, karyawan-karyawan kita bahkan sekarang ini kita tidak lagi melakukan perekrutan secara langsung. Kita berdayakan masyarakat. Kita kerjasama juga dengan alih daya misalnya, crowdsource, ya, outsource kita lakukan, crowdsource kita lakukan supaya apa? Semua bisa terlibat. Ya, di sisi lain, JNE tentu juga ingin bisa melakukan efisiensi.
Ya, bayangkan kalau kita semuanya lakukan rekrutmen secara langsung. Ya, kalau rekrut secara langsung dia menjadi karyawan kita, kan volume kiriman itu kadang-kadang naik atau turun gitu ya. Kalau ini dalam kondisi seperti ini, tentu buat kita kondisinya juga akan berat. Tapi kita percaya bahwa dengan cara seperti ini, solusi-solusi yang kita dapatkan juga sangat luar biasa. Ya, nah kita ajak masyarakat menjadi bagian dari JNE. Kita libatkan mereka sehingga mereka juga merasa, oh ini saya juga bekerja untuk JNE. Ya, kalau bicara UKM-UKM yang tadi, alhamdulillah saat ini JNE mungkin sudah punya binaan UKM itu mendekati angka 300.000. Ya, apa yang kita lakukan? Kita berikan training-training kepada mereka. Kita edukasi mereka sehingga kalau mereka menjual satu produk, kita cerita ke mereka. Sekarang ini kan zamannya teknologi, zamannya online. Kita kenalkan mereka, ya. Kita sampaikan ke mereka bahwa jualan online itu pun ada caranya. Ya, bisa buka web store, bisa masuk ke dalam marketplace, ataupun bisa jualan melalui sosial media commerce. Nah, edukasi seperti ini terus kita jalankan. Supaya apa? Supaya kita yakin gitu loh, bahwa mereka ini kalau suatu hari berkembang, bisnisnya maju, pengirimannya juga pasti akan kembali kepada JNE. Ya, itu investasi jangka panjang lah. Jadi kalau kita bantu mereka, edukasi mereka, contoh misalnya, kita sekarang ini coba membantu produsen-produsen makanan yang ada di daerah-daerah. Ada layanan JNE namanya Pesona, pesanan oleh-oleh Nusantara. Bayangkan kalau dulu yang bisa menikmati pempek candy, noni, atau pempek Paraden, mungkin hanya orang-orang yang tinggal di Palembang. Ya, kalau marketnya hanya di Palembang saja, tentu produksinya mereka tidak akan pernah bisa tambah. Tapi pada saat kita bilang, ayo kerjasama dengan JNE, sehingga order itu bisa masuk dari seluruh daerah, ya dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Papua, gitu ya. Sehingga nanti mereka juga punya kesempatan untuk meningkatkan produksinya. Kalau produksinya bertambah, distribusinya pasti akan naik. Nah, ini yang selalu kita dorong. Nah, karena awalnya mereka juga tidak kepikiran kalau produknya ini suatu hari akan dikirim, kita edukasi mereka bagaimana dari sisi strategi marketingnya, packagingnya, brandingnya, pricingnya. Dan JNE dalam hal ini tidak mengambil keuntungan dari sana, Bapak. Jadi JNE hanya mengambil keuntungan dari shippingnya saja. Tapi semangat kita untuk membantu mereka, dan ini yang selalu kita gelorakan. Kita bilang, ayo deh teman-teman, ini kan jaringan kita ada di mana-mana. Lihat potensi yang ada di daerah, teman-teman yang ada di daerah itu ada apa aja. Saya pernah waktu itu di-challenge oleh Pak Hermawan Kertajaya untuk bisa mendatangkan papeda. Wah, papeda itu jauh, ya. Saya harus kirim orang, karyawan kita naik pesawat, Pak Hasan, on board, dibawa barangnya. Karena ini kan nggak boleh rusak sampai di tujuan. Saya ingin memberikan customer experience yang baik kepada Pak Hermawan Kertajaya. Dan beliau sangat apresiasi. Dan bayangkan kalau kita semua nih, misalnya Mas Rivi sebagai pebisnis gitu ya, Pak Dedi sebagai pebisnis, kita bantu nih teman-teman UKM. Ini juga yang selalu saya bilang, membantu UKM itu sesungguhnya bukan hanya kita dapat bayaran di duniawi gitu, tetapi di akhiratnya juga ada. Karena ini ekonomi lemah yang kita bantu. Ya, kalau kita tolong mereka, insya Allah Allah juga akan bantu kita. Ada kemudahan di sana. Mudah-mudahan menjawab, Pak Dedi. Masya Allah. Terima kasih Kang Ferry. Tadi kalau udah diajak cerita pempek itu menimbulkan gairah tersendiri, terutama buat orang Palembang dan yang menyukai Saya tambah sedikit nih Pak ternyata Hasan nih. Pak Hasan saya tambah sedikit. Yang luar biasa itu apa resource di sana. Kita kalau Ramadan gini kiriman pempek satu hari nih khusus pempek dari Palembang bisa 7 ton hanya pempek saja. Masya Allah, Masya Allah. Bayangkan gitu ya berapa banyak ikan di sana. Ya mau itu ikan gabus, ikan belida, ikan tenggiri. Tapi kan itulah kekayaan resource kita gitu loh. Satu hari kirim pempek 7 ton. Jakarta. Aduh, Indonesia top.
kalau udah saya dan ibu ini benar-benar menerapkan apa. Saya ingat sekali pandemi yang lalu begitu banyaknya karyawan yang Kang Ferry ya, sehingga mereka ya namakan teknologi dan network yang dimiliki oleh JNI, maka suaranya terputus ya, saya nggak bisa Putus dengar. ya, betul Mas, putus ya. Putus. Bapak Ya, Ibu, mohon maaf ada gangguan yang terjadi. Sebentar lagi Pak Hasan akan kembali. Terima kasih. mohon maaf Kang Heri dan Silakan, Bapak Pak Hasan. Ibu, saya terpental saat tadi dari jaringan dan alhamdulillah bisa masuk kembali. Dan sekali lagi terima kasih Kang Ferry, tentunya akan sangat bermanfaat sekali di dalam memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita. Saya jadi ingat Kang Ferry, ada sebuah hadis Rasulullah SAW, barang siapa memberikan kemudahan kepada seorang muslim ataupun muslimah, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Itu yang jaminan Allah. Jadi barang siapa memberikan kemudahan kepada seorang muslim atau muslim di dunia, kemudahan baginya di akhirat. Maka apakah lagi yang kita, Bapak dan Ibu, kalau bukan keselamatan dunia akhirat, dan tentunya dengan memberikan bantuan sebagaimana yang dilaksanakan oleh boleh juga usahanya. Baiklah Ferry, pada hari ini kita ingin memberikan kepada Profesor Dokter untuk menyampaikan sambutan dan pesan-pesannya atas sharing yang kita laksanakan pada hari ini. Kepada Profesor Redi kami persilakan. Silakan di unmute, Prof. Terima kasih Pak Hasanuddin. Ya, Prof. Mas Ferry Adi Suprapto yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang masih bertahan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Hasan, kita tiap pagi selain disuguhi pengajian diawali oleh Pak Hasan dengan pengajian dan tafsir-tafsirnya yang luar biasa, selalu diisi dengan tokoh-tokoh hebat ya di bidangnya masing-masing, dan semuanya memberikan inspirasi yang luar biasa. Jadi kita menjalani ibadah bulan puasa mulai pagi sampai sore, tadarus, diisi dengan hal yang semua positif ya. Insya Allah semua jamaah ini puasa Ramadannya diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan amin. Semua ibadahnya diberikan imbalan yang berbeda insya Allah. Amin. Mas Ferry, ini memang judulnya juga udah keren ya, Connecting Happiness with Values. Judulnya aja keren banget gitu ya. Values-nya lebih keren lagi. Ada berbagi, memberi, dan menyantuni. Karena saya pribadi di tingkatnya masing-masing tentu ya, karena semua orang itu prinsip-prinsip yang disampaikan Mas Ferry tadi universal, berlaku bagi siapapun dan tingkatan apapun. Pasti kalau kita selalu berbagi, memberi, dan menyantuni anak yatim, kaum duafa, kaum miskin, baik saudara-saudara kita maupun tetangga-tetangga kita, hidup itu nggak akan pernah susah. Saya kira teman-teman yang sekarang ikut ngaji bareng online juga banyak yang telah melakukan hal-hal yang telah disampaikan Mas Ferry di tingkatannya masing-masing, tentu berbeda-beda. Ya. Secara pribadi saya hampir semua yang disampaikan Mas Ferry tadi juga saya lakukan di tingkatan saya, termasuk mengumrohkan, menghajikan karyawan hampir semuanya di Mercu Buana dulu, dan sekarang mempunyai universitas sendiri bersama beberapa teman. Ini juga cita-cita itu terus melekat. Nah ini ditambah dengan sharing Mas Ferry, ini keinginan kuat untuk terus membantu
anak yatim, kaum duafa, dan kaum miskin ini semakin menggebu-gebu karena sudah membuktikan sendiri. Dan saya yakin sebagaimana Mas Fikri dan Mas Dedi tadi sampaikan, mereka juga melakukan hal ini dalam tingkatannya. Dan keberhasilan yang mereka peroleh tentu akan mengikuti keberhasilan juga yang telah dilalui oleh Mas Ferry ya. Mas Ferry bersyukurlah bahwa dilahirkan dari ayah yang luar biasa, yang membimbing dalam berusaha dengan bisnis yang sangat bagus, JNI. Karena saya lihat tahun 90 ayah sudah memisahkan diri dari, dan pada waktu itu kalau saya lihat umurnya Mas Ferry baru 21 ya, tentunya ayah yang bekerja keras awal ya. Ingat tadi kuliahnya di Oklahoma University ya, kita dulu pernah dengan dikti itu kan waktu itu tahun 90-an sekian ya. Itu digalakkan juga bagaimana mahasiswa ini hanya kepada dunia wirausaha ini digalakkan. Salah satu contoh karena sukses di dalam inkubator yang untuk membimbing UKM ya, yang sekarang kalau di situ. Saya nggak tahu apakah Mas Ferry dikirim karena ada inkubator itu sehingga supaya belajar, saya tahu ya. Tapi saya ingat di Oklahoma pada waktu kita mengirim orang untuk mempelajari pun karena yang tidak berjalan dengan mulus ya. Nah, tetapi Mas Ferry yang sangat saya kagumi adalah bagaimana cara untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip value yang telah beliau pegang dan kemudian dikembangkan Mas Ferry dengan sangat bagus. Sekarang sebagai dari JNE yang telah berkembang luar biasa outlet di seluruh negeri dan telah membimbing 300.000 UMKM Indonesia ini pencapaian yang sangat luar biasa. Bagaimana Mas Dedi tadi sampaikan, ini inspiratif sekali. Ya, dan saya kira kalau kemudian para pengusaha kita mendasarkan dirinya pada Al-Quran dan hadis, menerapkannya dengan kehidupan berusahanya, itu semua insya Allah sih akan terus dijaga ya. Saya yakin tidak ada usaha yang tanpa kendala, tidak ada usaha yang tanpa tidak ada usaha mengalami cobaan-cobaan. Semua pasti tetapi dengan landasan Al-Quran dan hadis yang dipegang betul dengan langkah-langkah nyata, maka cobaan terima itu bisa atasi. Dan seringkali setelah mengatasi itu kita berkembang lebih besar lagi. Prinsipnya kalau situasi kita bisa survive, apalagi ini nanti sudah berubah menjadi endemik, kita lebih berkembang pesat lagi dibanding masa. Jadi Mas Ferry, saya kira apa yang ini sangat penting dan sangat bermanfaat sekaligus menginspirasi kita semua untuk berbuat lebih baik lagi. Saya yakin semua yang ikut pengajian ini semua sudah berbuat baik. Tetapi kita semua juga ingin mengapa ikut pengajian ini karena ingin berbuat lebih baik lagi dibandingkan yang telah kita lakukan selama ini. Dan dengan inspirasi ini, insya Allah kemudian muncul langkah-langkah berikutnya yang kemudian semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu berimbas kepada apapun usaha kita, apakah sebagai pegawai, apakah sebagai pemilik atau sebagai pengusaha, kita semuanya akan sukses di bidangnya masing-masing dengan ketakwaan kita kepada Allah taala. Saya kira itu singkat yang ingin saya sampaikan karena waktu juga ya, sudah jam 8 lebih. Jadi Mas Ferry, nanti saya kebetulan Pak Hasan juga saya minta untuk bergabung di Universitas Dian Nusantara. Kapan-kapan sharing ke mahasiswa, Mas Ferry. Apa betul? Salah, Prof. Ya, sehingga langkah-langkah yang disampaikan Mas Ferry tadi bermanfaat bagi para mahasiswa. Karena kita perguruan tinggi swasta yang menolong masyarakat miskin untuk bisa kuliah, meningkatkan ilmunya, ya saya kira tidak beda jauh dengan Universitas Krishna Dwi Payana. Jadi tidak perlu tahu
background kita dulu seperti apa. Tapi yang penting apa yang kita lakukan sekarang dan yang akan datang untuk masyarakat. Di ke Oklahoma, sekarang menjadi yang luar biasa. Ini satu langkah-langkah bahwa kun fayakun, kalau Allah menghendaki semuanya bisa terjadi kepada siapapun. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi atas sambutan dan ulasan dari materi yang disampaikan oleh Kang Ferry pada hari ini. Mudah-mudahan nanti Kang Ferry bisa kita undang ya Kang Ferry untuk mengisi webinar kemahasiswaan yang diadakan di Undira, dan kita secara rutin itu menyelenggarakan webinar itu sendiri yang notabene tidak hanya diikuti oleh mahasiswa namun juga untuk masyarakat umum, dan termasuk pada tanggal 11 April ini kita mau mengadakan webinar dengan pembicara luar biasa, seorang tokoh kita dalam teknologi informatika yang tinggal di Swedia pada saat ini, dan beliau memiliki paten untuk generasi kelima ya 5G. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa hadir, dan Kang Ferry juga nanti bisa hadir mudah-mudahan. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai kepada penghujung acara kita pada hari ini. Sebelum bersama-sama kita nanti mendengarkan kata penutup ya dari Pak Ferry pada pagi hari ini, dan juga nanti diikuti dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Mudah-mudahan beliau juga sudah hadir di dalam forum ini. Ada beberapa hal yang ingin saya bacakan pada pagi hari ini untuk kita semuanya. Yang pertama adalah terima kasih Kang Ferry telah mengingatkan kepada kami semuanya bahwa sepatutnya ketika kita menjadikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah sebagai landasan kehidupan kita ini, maka harus kita aplikasikan benar-benar dalam seluruh sektor kehidupan kita. Dan betapa Kang Ferry telah mengingatkan bahwa bagaimana ayat 261 dari surah Al-Baqarah itu dijadikan landasan di dalam menjalankan kegiatan JNE ini, bahwa ganjaran itu bukan dari manusia tetapi dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan 700 kali, dan bahkan Allah akan memberikan ganjaran secara khusus on top daripada ganjaran-ganjaran yang telah disampaikan dalam bentuk apakah 10 kali, 27 kali, ataupun 700 kali itu sendiri. Dan kemudian tadi menarik ketika Kang Ferry menyampaikan bahwa pilihan itu ada di kita. Apakah kita menjalankan kegiatan usaha itu untuk kepentingan dunia ataukah untuk dunia dan akhirat? Maka kita bisa mendapati rujukannya di dalam ayat ke-200 pada surah Al-Baqarah. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya kami, berilah kami kebaikan di dunia. Dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun, karena yang dimintakannya hanyalah dunia. Dan kemudian Allah pun menyampaikan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Maka Allah pun menyampaikan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Maka mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah maha cepat perhitungannya. Nah, Bapak dan Ibu, boleh jadi kalau seandainya kita membaca maha cepat perhitungan ini, kita tidak mengetahui, tidak bisa menggambarkan seperti apa sih cepatnya perhitungan Allah itu. Nah, apakah cepat itu perhitungan hanya untuk diberikan ganjaran di dunia, ataukah di akhirat, ataukah dua-duanya? Nah, tadi Kang Ferry telah menyampaikan bahwa dengan apa yang telah diawali dari generasi ayahanda beliau, yaitu almarhum Bapak Suprapto, dan kemudian diteruskan nilai-nilai itu dipraktekkan, maka Allah tunjukkan bahwa betapa berlipat gandanya balasan dan ganjaran yang Allah berikan. Dan mudah-mudahan ganjaran di dunia dan lebih berlipat ganda lagi ganjaran di akhirat nanti. Nah, inilah dan pada akhirnya saya ingin menutup Bapak dan Ibu untuk menjadi peringatan bagi diri saya sendiri dan bagi kita semuanya atas apa yang Allah sampaikan dalam surah ke-61 dalam ayat ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Pada ayat ke-11-nya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu.
itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan Allah pun melanjutkannya, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggi, tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, dan ada lagi karunia yang lain yang kamu suka, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Nah, betapa dari apa yang dipraktekkan oleh JNE mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya bahwa harta itu hanyalah titipan Allah, dan ketika Kang Ferry menetapkan dalam kebijakan manajemennya bahwa jihad di jalan Allah itu dengan harta, kemudian dengan seluruh perjuangan dan potensi yang ada di dalam diri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, sebagaimana dituliskan banyak sekali dalam kolom-kolom ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Ferry pada pagi hari ini menggugah kita, menyemangati kita untuk melihat kembali ke dalam diri sampai sejauh mana sesungguhnya atas apa yang telah kita kontribusikan ini secara ikhlas hanya untuk perjuangan di jalan Allah. Mudah-mudahan keberkahan Allah berikan kepada kita semuanya. Dan terakhir Kang Ferry, tadi saya telah membacakan bahwa ini ada empati dari Ibu Emi Barokah. Beliau menyampaikan apabila belum ada bisnis pengiriman obat dan vaksin, mungkin bisa dijajaki dengan pengiriman rantai dingin atau cold chain. Nah, saya kira demikian Kang Ferry, dan selanjutnya kami persilakan Kang Ferry untuk menyampaikan kata penutupnya. Dari kami terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Kang Ferry pada pagi hari ini. Silakan Kang Ferry. Baik, terima kasih Pak Hasan, terima kasih Pak Prof. Suharyadi. Kalau kita mengartikan bahwa hidup kita ini adalah sebagai suatu jihad, maka jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Ya, justru kita harus selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Saya yakin Bapak-bapak dan Ibu di sini semua, seperti kata Pak Prof tadi, sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang mungkin sesuai dengan tingkatannya. Ya, tapi kalau kita semua berorientasi kepada Allah, mari kita semua kembali berjihad dan jangan pernah berhenti di dalam berbuat baik. Karena itu akan sangat baik buat kita, akan sangat baik buat keluarga kita, dan akan sangat baik buat lingkungan kita. Tapi yang paling penting kita mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya berterima kasih karena mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, pada Pak Hasan, juga pada Pak Prof. Suharyadi, pada Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak dan Ibu berkenan, dan mudah-mudahan itu akan bisa menjadi amal juga buat saya dan keluarga. Amin. Itu saya. Terima kasih Pak Hasan sekali lagi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kang Ferry. Mudah-mudahan ini bukan tampilan sekali ini saja. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya Kang Ferry ya bisa hadir lagi di dalam forum ini. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kita bersama-sama memahkotai pertemuan pada hari ini dengan sama-sama kita mengikuti doa secara seksama dan mengaminkan yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada beliau kami persilakan dan tolong di-unmute Ustadz. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasan, Prof. Suharyadi. Di sini ada Kang Ferry yang begitu hebat sharingnya. Ini di belakangnya Kang Ferry ada Mas Kuncoro. Orang-orang yang hebat hari ini didatangkan oleh Allah untuk sharing di forum NBO ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuwaffiquka fil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Ya Allah, ya Hafidh, ya Muqit, ya Salam. Duhai Rabb kami, Engkaulah yang menjaga, memelihara hati kami agar kami selalu taat kepadamu. Kokohkan keyakinan kami, mantapkan keimanan kami, agar kami selalu berjalan menuju jalan yang Engkau ridhoi, ya Rabb.
Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau bimbing kami semuanya, ya Allah, setiap hari melalui NBO ini yang ngaji dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Engkau lah ya Allah yang membukakan hati kami, pikiran kami. Engkau berikan ilmu yang bermanfaat, berkah fid dunya wal akhirah. Ilmu yang bermanfaat untuk kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, masyarakat kami. Ilmu yang berkah untuk bangsa negeri tercinta ini ya Allah. Ya salam. Engkau lah ya Allah yang mampu memberikan kedamaian, ketentraman di dalam hati kami. Engkau yang mampu memberikan kedamaian, ketentraman dalam rumah tangga kami. Begitu pula ya Allah, Engkau jadikan negeri kami ini penuh dengan kedamaian, ketentraman ya Allah. Dibimbing oleh orang-orang yang arif dan bijaksana. Apabila mereka keliru, apabila mereka salah ya Allah, ingatkan mereka semuanya ya Allah yang di atas sana. Pemimpin-pemimpin kami agar berbuat arif dan bijaksana, jauhkan dari kedoliman dan kemaksiatan ya Rabb. Allahumma syarq qalba jam'un nas mahabbatal muslimina wal muslimat wa talabul ilmi wa amal ma'ruf nahi munkar liqadi hajatina wa fatun qarib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, Mas Fahri, ya semuanya, jamaah NBO, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Taslim. Semoga doa-doa yang dihantarkan menjadi doa yang diijabahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dan Bapak dan Ibu, dan khususnya kepada Kang Ferry, sebagai tanda apresiasi dari peserta, Kang Ferry mendapatkan kiriman sebuah puisi yang disampaikan oleh Profesor Safwan Hadi, namun beliau mohon maaf tidak bisa menyampaikan dan menghantarkan membacanya secara langsung dikarenakan beliau sudah harus masuk lagi ke dalam rapat berikutnya. Mohon izin puisi yang beliau tuliskan pada bulan September tahun 2020 terkait dengan apa yang Kang Ferry sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai kepedulian kepada sesama. Mohon izin nanti saya hantarkan via WA, dan juga beliau menitipkan puisi ini untuk Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Kang Ferry dan Bapak dan Ibu berkenan menerimanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga pertemuan dan perpisahan kita adalah pertemuan dan perpisahan yang senantiasa dalam naungan rahmat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti sore kita akan berjumpa kembali dalam acara Tadarus bareng. Kita membaca bersama-sama juz kelima pada jam 16.30 dengan link yang sama yang telah digunakan pada hari-hari kemarin. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.